Panjang dan alot, itulah gambaran negosiasi tarif Trump yang dikenakan terhadap produk ekspor Indonesia ke negeri Paman Sam. Hasilnya AS menurunkan tarif impor dari Indonesia menjadi 19%. Namun ekspor AS ke Indonesia dikenakan tarif 0%. Ditambah lagi Indonesia berjanji membeli produk AS senilai puluhan miliar dolar. Apakah hasil negosiasi tarif Trump merupakan sebuah kemenangan diplomasi? Untuk membahasnya kita akan berdiskusi dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Selamat malam, Mbak Esa. Malam, Mbak Aka. Ya, dengan Eva di studio. Mbak Esa, apakah hasil akhir negosiasi tarif Trump sudah maksimal? Ya, menurut saya ini masih harus ditinjau ulang gitu ya. Karena dari kesepakatan tersebut kita melihat bahwa Indonesia membuka keran impor ya seluas-luasnya dengan memberikan biaya masuk 0%, sementara kita tetap membayar 19%. Dan dengan konsekuensi kita harus membeli ya, menawarkan kesepakatan untuk membeli pesawat 50 buah, terus kemudian energi, kemudian produk energi, komoditi pertanian, ikan dan seterusnya. Ini menurut saya terlalu apa ya? Amerika ini terlalu menang banyak gitu, gitu Mbak. Oke, menurut Anda Amerika terlalu menang banyak, tetapi menurut Indonesia dari 32% menjadi 19% adalah pencapaian yang luar biasa, Mbak Esa. Iya, kalau dilihat dari angkanya turun ya, dari 32% menjadi 19%. Namun dengan konsekuensi yang harus kita tanggung gitu ya, dengan membuka keran impor yang 0% gitu, sebesar-besarnya untuk Amerika. Dan di sisi lain juga kita harus ada konsekuensi untuk membeli barang-barang komoditas dari Amerika ya. Itu saya rasa itu sangat luar biasa. Makanya Presiden Trump itu mengumumkan dengan sangat senang sekali gitu, dan akan menjadikan Indonesia ini menjadi kasus percontohan untuk negara-negara lain untuk ditekan seperti Indonesia gitu sih kalau menurut saya. Oke, kita lihat negara dekat Indonesia misalnya Singapura, Timor Leste justru mendapatkan 10% untuk tarif Trump ini. Lebih rendah dibandingkan Indonesia, apa catatan Anda? Ya, sama dengan Singapura, Jepang, kemudian beberapa negara lain yang mendapatkan tarif yang lebih rendah. Ini saya rasa karena mereka punya bargaining power yang jauh lebih besar daripada Indonesia. Contoh misalnya, jika produk mereka itu terintegrasi dengan global value chain gitu ya. Jadi artinya produk mereka itu yang diekspor ke US itu adalah menjadi bahan baku dari pabrik-pabrik US, maka kalau diterapkan tarif yang jauh lebih besar pasti yang tentu kan. Jadi itu merupakan salah satu bargaining power dari negara-negara tersebut. Artinya kalau kita bandingkan dengan Vietnam saja, Vietnam itu lebih banyak mengekspor produk-produk elektronik ya, yang notabene itu terintegrasi dengan pabrik-pabrik di Amerika. Sementara di Indonesia itu lebih banyak mengekspor ya tekstil ya, footwear, kemudian ada produk pertanian dan seterusnya. Nah, jadi Vietnam ini menjadi manufacture hub gitu. Nah, jadi makanya Amerika itu mempertimbangkan negara-negara tersebut untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah daripada Indonesia, daripada nanti tarif yang tinggi itu menghantam balik Amerika gitu sih kalau menurut saya. Baik, nanti kita akan bahas lagi ya Mbak Esa, terutama terkait dengan dampak bagi Indonesia terkait dengan tarif Trump ini. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Top Report. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top Report. Top Report melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial. Dengan pertanyaan, Anda optimis penurunan tarif Trump berdampak besar pada perekonomian kita? Hasilnya 70% responden menjawab iya.
Kita lanjutkan pembahasan dengan Mbak Esa. Mbak Esa, artinya begitu besar harapan publik penurunan tarif Trump akan mendorong perekonomian nasional. Apakah Anda juga optimis? Ya, saya berharap bisa optimis gitu ya. Namun kalau kita lihat, saya melihat data ya tahun 2023 itu, pangsa pasar Indonesia ke Amerika Serikat itu hanya sekitar 9,3% gitu. Dan, pada saat yang sama ya, itu impornya hanya sekitar, 5% impor Amerika ke Indonesia. Artinya kan defisitnya sebenarnya hanya 4 sampai 5% ya. Tahun 2024 juga tidak terlalu banyak juga, less than 10%. Nah, sehingga kalau kita lihat data tersebut, maka kita harus, ini kan berarti pasar, Indonesia itu tidak tergantung pada Amerika Serikat. Terus kenapa kita harus, sangat, sangat membuka, keran impor kita atas produk-produk US, dan kenapa kita harus dependen dengan pasar US, karena hanya less than 10% gitu. Itu saja sih, Mbak, kalau menurut saya itu, tanda tanya. Nah, Oke. kalau nanti yang, terjadi kita kan kalau misalnya bisa, tidak dependen dengan pasar US, kita bisa juga melakukan diversifikasi ekspor gitu ya. Tidak hanya ke US tetapi ke negara-negara lain. Dan data juga menunjukkan, ekspor Indonesia lebih banyak ke negara-negara lain gitu ya. Seperti, ke Cina, kemudian ke Singapura ya, ke Jepang, Malaysia ya, dan seterusnya gitu. Oke, tetapi ada statement yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, negosiasi yang hasilnya adalah penurunan tarif impor dari Trump itu tujuannya adalah melindungi pekerja dalam negeri. Mbak Esa, apakah bisa mencegah angka PHK, menurunkan angka PHK di Indonesia? Ya, untuk komoditas-komoditas yang memang kita tidak bisa produksi, itu saya rasa ini adalah, hal yang positif gitu ya. Tetapi kalau untuk, komoditi yang bisa kita produksi ya, katakanlah, pertanian gitu ya, maka, ini juga harus dipilah-pilah ya. Jadi jangan semua komoditas pertanian dan, perikanan gitu yang dibuka selebar-lebarnya, atau untuk kita kan sudah berjanji ya untuk, membeli, bahan bakar juga dan seterusnya. Nah, ini kan, sekali lagi kalau komoditas itu sudah bisa kita produksi, kemudian ada impor barang dari US lebih banyak dengan tarif 0%, artinya kita membuka selebar-lebarnya bagi produk asing, sementara produk dalam negeri takutnya malah tergeser gitu atau malah tidak kompetitif gitu. Nah, sehingga ini harus dicegah ke depannya. Bagaimana kita, bisa strict ya untuk beberapa komoditas yang memang kita tidak bisa produksi. Gitu Mbak Eva. Baik. Mbak Esa, saat Presiden Prabowo nego dengan Trump juga bersepakat dengan BRICS dan Uni Eropa. Apakah BRICS dan Uni Eropa bisa menjadi alternatif pasar Amerika Serikat? Kalau dari, Amerika Serikat, itu sebenarnya mereka kan juga punya pangsa pasar yang lebih besar ya ke negara-negara BRICS gitu ya. Cina juga banyak, Vietnam juga, dan seterusnya ya. Tetapi kan, yang kita lihat lagi, asalkan produk Amerika itu, dia bisa kompetitif ya dengan, negara lain, dijual lebih murah, maka dia akan bisa menguasai pasar tersebut. Tetapi kalau produknya sudah harganya mahal, nah biasanya konsumen itu akan lebih memilih, harga produk yang lebih murah. Kalau kualitas ya beda tipis tidak apa-apa gitu kan. Makanya itu produk dari Cina ya, dari Asia, itu biasanya, lebih bisa kompetitif di pasar global, karena mereka menawarkan dengan, harga yang jauh lebih murah, gitu. Oke, jadi apa setelah sudah ada komitmen dengan Amerika Serikat yang harus segera dilakukan Indonesia untuk melindungi pasar Indonesia sendiri dan juga industri dalam negeri, Mbak Esa?
Nah, kesepakatan itu harus diturunkan dalam bentuk, teknikal ya. Kita harus melihat lagi, mensortir lagi, mana produk-produk yang memang tidak bisa kita produksi gitu, dan memang kita rely on pada produk US tersebut ya. Tetapi, produk-produk, yang sudah, bisa kita produksi, ya jangan dibuka gitu, beri hambatan non tarif gitu. Karena kan kita sudah sepakat, secara tarif 0%, tetapi kalau produknya itu bisa, dihambat non tarifnya kan kenapa tidak gitu, untuk melindungi pasar, dari produk-produk domestik. Oke, itu yang paling penting ya, Mbak Esa. Mbak Esa, ada wacana yang muncul praktik transshipment untuk menghindari tarif. Apa tanggapan Anda terkait dengan praktik ini? Ya, itu yang sebenarnya dilakukan oleh Cina, pada perang dagang pertama ya, di mana produk-produk Cina itu kan dikenakan tarif yang jauh lebih mahal gitu dibandingkan sebelumnya. Kemudian Cina, mengekspor, produknya ke Vietnam karena letak geografisnya memang berdekatan. Nah, dari Vietnam kemudian di-labeling ya dengan made in Vietnam sehingga bisa masuk ke produk, pasar US gitu. Nah, Trump melihat hal tersebut. Jadi, sehingga Trump mengancam untuk, mengenakan double tarif bagi negara yang melakukan transshipment ya, dan, negara yang dijadikan transshipment gitu. Jadi misalnya Cina mau mengekspor produknya ke US, dia lewat Indonesia dulu, terus dari Indonesia dilabelin baru ke US. Nah, yang akan didenda ya dalam bentuk tarif yang lebih tinggi itu tidak hanya Cina, tetapi juga Indonesia. Nah, Trump melihat itu dan mencegah dengan ancamannya tersebut. Baik. Baik Mbak Esa, tentu kita masih akan nantikan apa tindak lanjut dari pemerintah untuk meneruskan setelah ada komitmen ini, utamanya untuk melindungi industri dalam negeri ya. Terima kasih Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti sudah bergabung bersama kami di Top Report. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.